selamat siang Kak. Sebelumnya perkenalkan aku Mitra selaku mahasiswa keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin di sini Kakak dengan siapa namanya? Baik, saya Pian Casbian, biasa dipanggil Pian. Oke, jadi kalian ya gitu. Ya, Gimana kabar Kakak nih hari ini? kabar saya hari ini itu seperti orang pada umumnya, karena saya merasa seperti orang biasa aja, karena tidak merasakan hal apapun akhir-akhir ini. Oke, jadi mungkin kan di Kakak sekarang tuh sosok gitu ya. Iya. Gak sedih, gak juga senang, mungkin kayak gitu ya. Kayak di sini, gimana kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya terkait kondisi kakak untuk saat ini, buat maksudnya mungkin di sini aja waktunya tuh di 10 sampai 20 menit. Gimana kakak bersedia? Saya bersedia. Oke. Jadi mungkin kakak bisa ceritain dulu kondisi kakak akhir-akhir ini tuh kayak gimana? Seperti yang saya bilang tadi ya, kondisi saya tuh memang saat ini baik-baik saja, cuma kalau misal beberapa hari yang lalu tuh saya tuh sering mengalami kepanikan dan kecemasan. Kayak mungkin kakak bisa ceritain gitu ya apa sih penyebab kepanikan sama kecemasan kakak yang kakak alami? Biasanya itu pertama tuh gara-gara overthinking. Terus kalau misal dapat bad treatment gitu ya dari teman-teman, keluarga atau apapun, itu bisa menyebabkan overthinking juga dan bisa sampai cemas juga gara-gara itu. Dan kalau misal di keramaian juga kadang cemas, rasanya nggak enak sih, karena kita tuh nggak tahu penyebabnya. Jadi saya tiba-tiba gitu ya, apalagi pas kakak juga tentang bad treatment yang kakak dapat dari teman atau dari keluarga, mungkin dari lingkungan juga, itu bisa jadi penyebab kecemasan yang kakak rasain. Nah mungkin kakak bisa ceritain apa sih yang kakak rasain gitu kalau misalnya kakak lagi mengalami kecemasan karena trigger-trigger yang lain. Yang pertama itu pasti rasanya tuh kayak nggak enak, nggak nyaman, kayak deg-degan gitu, kayak gitu. Terus kayak keluar keringat dingin tanpa penyebab, capek, nafasnya tuh agak sesek gitu. Terus tuh kayak intinya rasanya tuh nggak enak, kayak deg-degan, panik. Jadi pas kakak cemas tuh kakak juga ngerasain juga panik, terus juga mungkin tangan kakak juga sering tremor kali ya pas Ya coba, dan keluar keringat kadang. Oke, jadi itu salah satu tanda-tanda ya kakak itu mengalami yang namanya kalau kita sebagai perawat tuh disebutnya ansitas. Nah dari yang saya dengar terkait yang kakak ceritakan tadi gimana rasanya pas cemas itu tuh kakak ada di ansietas tingkat sedang kayak gitu kak. Nah aku juga pengen tahu kak gimana cara kakak buat ngatasin si kepanikan kakak sewaktu-waktu kakak ke-trigger, entah itu tentang treatment atau misalnya kakak lagi di keramaian. Kira-kira apa yang kakak lakuin? Yang pertama tuh biasanya aku tuh mainin benda apapun itu, bisa kayak gantungan kunci ataupun mainan atau apapun itu yang bisa ngedistract anxiety aku, rasa panik aku, kayak gitu. Atau mungkin yang kayak mainin tangan. Dan sebenarnya kalau yang paling nyaman tuh kalau misal ada yang menemani, membantu menemani, kayak pegang tangan ataupun kayak peluk, kayak itu cukup menenangkan sih. Kayak jadi kakak untuk mengatasi kecemasan kakak itu kakak suka memainkan sesuatu gitu ya kayak barang-barang di sekitar, entah itu jadi kakak sendiri. Terus juga kakak juga kalau misalnya lagi panik terkadang juga butuh seseorang gitu ya buat menenangkan kakak yang lagi panik supaya kakak tenang, tenangnya berkurang. Mungkin ada nggak sih kak ada ini kakak mengalami panik gitu? Sebenarnya ada sih beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, waktu itu seperti yang kayak harus menghadapi di depan orang, kondisi yang di depan orang seperti presentasi kayak gitu. Itu kadang aku
merasa panik banget karena grogi aku salah overthinking. Jadi kakak juga akhir-akhir ini baru-baru ini kakak panik karena harus presentasi. Oke, jadi mungkin kakak akhir-akhir ini juga merasakan gitu ya, panik karena harus presentasi di depan, takut salah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu hal yang wajar karena semua orang juga pasti ada saatnya untuk panik saat presentasi, terus juga tampil di depan, takut salah, semua orang juga pasti merasakan hal seperti itu. Nah, apa yang kakak lakukan pas hal itu tuh terjadi? Pas kakak di presentasi, kan panik gitu ya, udah di depan orang, banyak yang lihat. Apa yang kakak lakukan pas ada di situasi itu? Kalau waktu presentasi itu ya kayak mau nggak mau kan di depan banyak orang, kayak nggak boleh kelihatan. Aku biasanya tuh kayak mainin pulpen, kayak pulpen itu biar kayak ngedistract ini sih, biar aku tuh nggak cemas, tapi itu tuh masih ada kurangnya yang kayak masih ada paniknya dikit gitu loh. Kayak dari yang aku ceritain itu kakak tuh lebih ke memainkan sesuatu gitu ya, kalau misalnya buat ngatasin paniknya kakak kayak gitu. Nah, mungkin di sini aku bakal kasih kakak terkait cara yang cukup apa ya, bisa kakak gunakan gitu kalau misalnya kakak lagi panik dan gak ada benda apapun gitu di sekitar kakak yang bisa mendistraksi pikiran kakak. Namanya itu teknik relaksasi pernafasan. Jadi kakak cuma harus mengontrol pernafasan kakak. Kakak bisa tarik nafas, tahan nafas, lalu hembuskan. Juga ada hitungannya kak. Kalau misalnya kakak tarik nafas, kakak bisa hitung sampai 4 hitungan, terus tahan nafas juga sama 4 hitungan, dan pengeluaran nafasnya jadi 8 hitungan. Mungkin itu teknik yang sederhana ya, tapi itu cukup ampuh untuk mengatasi kecemasan kakak kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa coba aja sekarang teknik relaksasinya. Nanti kakak bisa tarik nafas, saya akan menghitung 1 sampai 4, tarik nafas juga sama ibu bebas, dan hembuskan nafas di hitung 8. Kakak udah siap? Siap. Oke, baik. Mungkin dimulai sekarang aja ya. Kakak bisa tarik nafas 1, 2, 3, 4. Kakak bisa tahan 1, 2, 3, 4. Bisa dihembuskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kan dari yang aku lihat gitu ya, ini juga mungkin kesalahan aku juga. Aku belum mencontohkan kayak gitu terkait teknik yang benar itu apa, tapi juga kakak terlihatnya cukup bingung gitu ya. Mungkin aku bakal kasih lihat dulu contohnya teknik relaksasi pernapasan yang benar gitu. Mulai dari tarik nafas, kita bisa tarik nafas menggunakan hidung selama 4 detik. Jadi 1, ditahan selama 4 detik, dan dihembuskan melalui mulut selama 8 detik. Begitu mungkin ya kak. Nah, mungkin kakak bisa diulangi lagi karena tadi juga saya udah mencontohkan ya. Oke, kakak boleh tarik nafas selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Bisa ditahan selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah kayak gitu ya kak, teknik relaksasi pernapasannya yang cukup ampuh untuk mengurangi kecemasan yang terasa. Nah, setelah kita coba nih ya kak teknik relaksasi pernapasan ini, gimana sih perasaan kakak? Mungkin agak cukup lega ya dan membantu, karena ini jadi sesuatu yang baru untuk aku menangani kecemasan aku sendiri. Rasanya itu lega aja. Kayak gitu. Mungkin bisa diulang-ulang lagi aja kalau misal belum hilang cemasnya. Oke, teknik relaksasi pernapasan ini juga bisa kakak lakuin waktu-waktu kakak merasakan cemas gitu ya. Bisa dilakuin di 10 sampai 15 menit atau mungkin bisa kurang juga, tergantung gimana kondisi kecemasan kakak pada waktu-waktu itu.
merelaksasikan badan terlebih dahulu, kemudian menarik nafas selama 4 detik, menahan nafas selama 4 detik, dan menghembuskan nafas selama 8 detik. Jadi 4-4-8. Oke, kalau nanti kalau misalnya ketika pilates itu biasanya dilakukan berapa lama? Biasanya tuh 10 sampai 15 menit, tapi tergantung dari kecemasannya itu sendiri, bisa apakah sudah hilang atau belum. Oke, ini kakak juga